Aku kalau lagi ada kegiatan apapun, mau fee berapapun, itu nggak ada yang aku tutup-tutupin. Iya, beneran. Jadi ibuku tahu, keuanganku tuh tahu. Karena emang ibuku dari dulu tuh menerapkan jadi orang itu harus jujur. Kalau kamu mau hidupnya enak, kamu mau diterima kerja dimanapun yang kamu kepingin, kamu harus jujur dulu. Biar nanti orang lain yang kebaikan itu akan mendekatimu. Dibilang, oh oke. Ketika aku dihina sama orang nih, oh lihat aja lu, gitu. Tapi besoknya aku akan keluar dengan versi terbaruku yang lebih baik. Yang aku bisa nih sekarang. Marah itu bukan dengan menjatuhkan dia, bukan balas marahin dia, Enggak. tapi dengan kita Naikin value diri aku. menaikkan value diri kita. Betul Nah, sekali. itu para Victorian. Jadi mungkin kesannya kalau dilihat orang, aku adalah mama yang galak. Bukan, aku bukan mama yang galak. Aku ini ngajarin lo harus terbuka gitu loh. Kamu harus berani ngomong, harus berani speak up. speak up tentang walaupun sekecil apapun masalahmu kayak gitu. Jadi kira dia berani, ma tadi lo papa begini, ma tadi lo temanku kayak gini. Akhirnya kan begitu kan. Jadi kan kita sebagai orang tua juga nggak khawatir dong anakku menyimpan apa di belakang gitu. Jadi mulai dari sekarang harus memang diajarin kamu harus berani ngomong. News anchor itu kadang bisa turun di lapangan nggak, kayak di TV-TV nasional yang meliput berita-berita yang kayak umpama saat ini mungkin pemilu mungkin besok atau ya kalau itu untuk sekarang ya, untuk sekarang di JTV itu dihandle sama wartawan. Jadi kita di Malang Raya ini punya 3 wartawan, kabupaten, kota Malang, kota Batu. Jadi ketika itu harus ada laporan atau siaran langsung dengan JTV Surabaya, itu mereka yang turun, yang live reportnya mereka. Jadi kita yang hanya by news anchor aja dapat berita baru dibacakan aja ya. Oh, tidak ikut turun di lapangan sementara ini ya? Enggak, tapi kalau di lapangannya ya itu tadi misalnya kegiatan misalnya Pemkot ada acara ini dah. Iya. Gitu aja sih. Ya karena saya lihat juga nih, perhatikan juga sejak ini lumayan kegiatan-kegiatan yang toko-toko Jawa Timur. Alhamdulillah. Itu yang terbaru kemarin diajakin main film short movie sama di Traskoba Polda Jatim. Kebetulan saya dipercaya jadi sama Kapolda. Sama Polda Jatim di Traskobanya. Jadi ceritanya tentang narkoba. Jadi ceritanya anakku ini adalah pengguna narkoba dan aku adalah mama yang single parent dan workaholic banget. Jadi aku nggak pernah ada di rumah gitu loh. Gitu. Dan di situ ada yang acting yang nangis sampai nangis banget, ternyata bagus ya mbak ya. Kebetulan ini juga akhirnya jadi pemain juga. Ya? Bisa nangis gimana ceritanya? Bisa nangis pakai ini? Enggak. Kebetulan mama aku baru meninggal bulan Juni. Wah, alhamdulillah. Dari tadi ngomong mama tuh saya baru mau nanya itu mama gimana sih orangnya, humble gitu, pengen kenalan. Oh, humble banget. Nah itu bulan Juni, jadi ketika ada scene nangis itu, aku tuh nangisnya karena ingat mama. Jadi ingatnya gini, ini loh coba ingat ya. Aku dapet job yang ini nanti bakalan dilihat orang banyak gitu loh. Jadi aku malah sedihnya ada di situ. Kenapa kok ibu malah nggak ada? Gitu kan ini padahal harapan ibu, aku harus selalu tampil, harus selalu aktif kayak gitu kan ya. Karena ya udah nggak apa. Jadinya malah dapet nangis. Baru bulan Juni ya? Dari situ baru bulan Juni kemarin. Turut berduka walaupun sudah bulan Juni ya. Iya, terima kasih. Oke, apa namanya? Jadi saya tertarik. Saya kira Mbak Indah ini kadang-kadang biasanya orang presenter atau apa itu jebolan dari ini Mbak ya pemenang Raka apa gitu dari, ya kan ya? Kebanyakan gitu kan Mbak ya. Ini benar-benar sampai berkarir, dan saya lihat tadi ada sisi dorongan dari ibu ya. Dorongan dari ibu. Mungkin kalau nggak ada dorongan dari ibu aku nggak mungkin lah. Apa menurut Mbak Indah ibu, sosok seperti apa? Sosok ibu itu bestie kalau menurut aku. Keren. Ini bahasa yang dikeluarkan seperti ini biasanya memang kenyataannya kayak teman banget ya ibu. Banget. Jadi aku kalau lagi ada kegiatan apapun, mau fee berapapun, itu nggak ada yang aku tutupin.
Iya, beneran. Jadi ibuku tahu, keuanganku tuh tahu. Karena emang ibuku dari dulu tuh menerapkan jadi orang itu harus jujur. Kalau kamu mau hidupnya enak, kamu mau diterima kerja dimanapun yang kamu kepingin, kamu harus jujur dulu. Biar nanti orang lain yang kebaikan itu akan mendekatimu. Dibilang, oh, oke. Itu tuh, dengar tuh pesannya Mbak Indah ini tuh. Jadi itu pesannya ibuku sih di situ. Ya udah. Dan menurut Mbak Indah selama ini perjalanan hidup yang mendorong penuh dengan karirnya Mbak Indah adalah sosok ibu ya. Sosok ibu. Karena untuk papaku sendiri itu benar-benar pasif banget, pasif pol. Malah dari ayah sambungku yang apa? Ya, untuk ayah sambung sama ibuku ini kan memang lebih dominan ibu kan. Iya pasti ya. Ibuku dominan banget orangnya. Jadi ketika aku mau MC mau kayak tadi lomba modeling, teater dan lain-lain, itu pokoknya kita sampai yang pulang malam segala macam, itu yang tiriku support aja, nggak apa-apa, yang penting buat perkembangan anak kayak gitu. Dan boleh saya masuk lebih Boleh, dalam gak apa-apa ya? nggak apa-apa. Terus ayah sambung, ayah kandung masih ada? Masih di Lombok, Orang sana? nikah sama orang Lombok, Oh, orang Jawa ya tapi ya? orang Jawa. Orang Surabaya. Kemudian komunikasi masih baik? Komunikasi sejauh ini Bukan baik ya, masih ada komunikasi? masih ada. Oke. Kita juga kemarin info juga kalau mamaku meninggal, dan ya udah sih, tapi hanya sebatas itu aja, hanya sebatas itu. Cuman ya itu tadi ada part yang bikin, ya namanya kita anak perempuan ya, pasti kan kepingin dong, Iya. gimana sih rasanya selalu deket sama ayah, Ayah. kayak gitu. Tapi dengan Pasti ada ayah rasa. sambung dekat juga, baik. Baik, alhamdulillah baik. Cuman ya pasti kan ada, ya beda lah Iya, ya mungkin ya. ini. Walaupun ayah sambung gitu, waduh ini orang luar biasa banget sih. Menurut aku benar-benar kayak, ya dia tuh akhirnya jadi Support, ayah ya. kandungku menurut aku. Karena support finansial, support dari segi apapun, selalu disupport. Ya walaupun mungkin ada kecemburuan sosial akhirnya keluar dari anak-anaknya. It's okay, menurut aku itu wajar, nggak masalah. Dari anak-anaknya sebelumnya berapa? Ada. Kalau kakak sambung aku ada 4, Ada 4. satu meninggal, jadi tinggal 3, udah berkeluarga semua. Kalau ibu kandung sendiri meninggal pas umur berapa ya? 63 kemarin. Untuk usianya di usia 63 itu pun sakitnya itu cuma 1 bulan loh mas. Jadi bulan Mei, bukan meninggal Juli apa Juni sih? Juli ya, bulan 7 tuh Juli ya? Juli. Oke, Juli. Nah Juni tanggal 8 itu masih nganterin anakku nari. Jadi akhirnya ini aku tularin ke anakku mas. Jadi kalau misalnya ada kegiatan, ikut gitu. Saya akhirnya situasi ada pentas, dianterin sama mbahnya, dianterin neneknya. Tanggal 13 Juni, aku lagi nge-MC di Rampal, waktu itu acara panggung prajurit. Ibuku masuk rumah sakit. Lambung. Oh sakit lama. Sakit lambung. Terus 4 hari di sana keluar, jarak 2 hari di rumah, masuk rumah sakit lagi. Dengan diagnosa yang berbeda-beda. Jadi sampai meninggal itu 6 kali keluar masuk rumah sakit, diagnosanya berbeda. Jadi diagnosanya? Diabetes iya, ginjalnya iya, ada pembengkakan jantung, akhirnya komplikasi. Nah di situ mas, akhirnya ketika ibuku meninggal, wah, ini aku hancur dong. Serasanya. Karena sampai walaupun sudah menikah sering curhat sama ibu. Loh, ibuku tuh sering ke rumah. Karena suamiku tuh introvert, diem orangnya. Kalau nggak diajak ngomong, dia nggak akan ngomong. Dan aku ekstrovert, aku harus ngomong. Emang Tuhan adil ya? Ya, kadang nemu yang, iya kan ya? Nemu yang pendiam, pas pendiam pasangannya sama Iya, yang... makanya. Dan kalau aku sama ibuku dibilang aku tuh bestie. Jadi kita tuh satu frekuensi banget pokoknya. Bu, aku kok kepingin makan iki ya gitu loh. Ayo bunda, jadi datang kita main. Bu, ayo main ke sana, ayo main ke sana, ayo main ke sana gitu. Jadi yang gitu. Jadi ketika ibuku nggak ada, waduh rasanya. Aduh, bahkan sampai semalam pun aku masih nangis. Ketika aku ingat misalnya kayak lagi scroll Instagram, ada yang bahas ibu atau Di momen-momen tertentu pasti ingat ya, karena pasti biasanya karena sering bersama-sama bestie tadi. Betul, udah itu bestie banget. Dan kayak
aku sering bilang sama dia, sama Mbak Beta, Mbak, ibuku meninggal nih aku kehilangan arah. Iya dong mas. Iya. Karena sebelumnya aku selalu cerita, Bu, aku ada job ini diambil apa enggak? Kalau menurutmu oke, nggak apa-apa, ambil aja. Nah, kalau suamiku tuh tipikal orangnya, ya udah, yang penting lo happy, nggak apa-apa gitu loh. Padahal yang aku inginkan adalah aku ini dikasih masukan gitu. Kalau ibuku selalu bisa ngasih masukan. Jadi, mau coes atau misalnya jauh atau janganlah, kamu nanti nggak balance nanti sama fee-mu sama pengeluaranmu misalnya gitu. Jadi kan kita dikasih perbandingan kayak gitu kan, akhirnya bisa menimbang juga kan, oke kita harus jalan apa enggak. Nah kalau sekarang aku benar-benar aku kehilangan arah benar. Dalam hal Tapi saya kehidupanku. karena memang sering terbuka sama, berarti sekarang dikasih kesempatan untuk lebih terbuka lagi sama suami, mungkin gitu ya. Mungkin. Ya dong, ya kan, saya yakin hikmah kan, setiap kehidupan pasti ada hikmah ya. Contoh tadi itu nggak kuliah ya, sempat mangkel ya, nggak disuruh kuliah, Iya mangkel dong. sama yang Maksudnya kayak gini menyuruh. loh, iya. Akhirnya kan kita kayak merasanya gimana ya? Kayak ya udah, ya tau lah kita mungkin hanya satu sisi aja yang menghasilkan duit, ibuku udah nggak kerja gitu kan. Jadi kayak ada pikiran, ya kok gini banget sih sama aku gitu. Tapi kalau anak Gen Z itu sudah mangkal, sudah melakukan tindakan yang, tapi Mbak Indahnya kan beda. Aku sekarang kuliah lagi, sekarang lagi Nah, itu skripsian. maksudnya. Semua pasti semua pasti indah pada waktunya, bukan Ya. Mbak Indahnya ya. Apalagi semua pasti Mbak Indah pada waktunya gitu kan ya. Iyalah, Iya, jadi aku mulai kuliah lagi tuh 2020 mas. masih mengejar lagi. Masih. Karena ibuku tadi punya cita-cita, aku D2 kuliahnya, kamu harus lebih dari aku. It's okay. Padahal Nggak sudah masalah. punya pekerjaan, ngapain harus Sudah, kuliah lagi? aku dulu 2020 itu sempat kerja di bank juga. Jadi Kuliah ini, maaf, kuliah ini untuk upgrade diri atau kuliah ini untuk balas dendam karena selama kemarin nggak kuliah? Mohon maaf saya tanya. bukan, sebenarnya aku pengen ngasih ke ibuku aja. Ini loh Bu, aku bisa S1. Aku bisa S1. Ini Terus 2020 berarti sudah S1 dong sekarang? harusnya aku tahun ini lagi skripsian. Makanya nanti kok ketika aku bisa kuliah, ibuku nggak ada. Nanti ini ijazahnya tuh tadinya mau tak kasih ke ibuku sebagai bentuk sorry, Membuktikan, kemarin ya. aku nggak bisa nurutin gitu kan. Jadi dari 2020 tuh aku kerja di bank, ngumpulin gaji buat bayar DPP dan lain-lain, KT dan lain-lain, sampai itu benar-benar uangku pribadi mas. Yes. Aku nggak ngambil dari uang suami, dari orang tua, plus jadi full dari kantongku sendiri. Sempat kerja di bank juga ya? Sempat, tapi cuma 6 bulan karena bukan bidangku di situ. Teller, dan aku kan memang anak lapangan ya, biasa ketemu orang banyak. Kamu BCA? Bukan ya, adalah salah satu bank. Tuh, itu pun aku di bank itu dapat pressure banget. Jadi kayak, kamu kok lulusan SMA kok bisa sih masuk di sini? Gitu. Ya kok bisa, kenapa? Kenapa? Nggak tahu ya. Ya itu tadi loh mas. Kalau udah rezeki itu nggak bakalan ketukar. Pasti bank BUMD ya? Bank swasta, Bukan BUMD? Bukan. Sekitar BUMD. bank swasta. Dan aku nggak tahu kenapa pimpinannya tuh Membolehkan? membolehkan. Dan dia yakin, kayak kamu bisa. Pokoknya teller juga grade SMA ya? Enggak, satu. Teller? Iya. Ya udah. Akhirnya karena dorongan itu dan karena aku punya cita-cita, memang cita-citaku aku kepingin S1 gitu Bu, aku kuliah ISO gitu. Ambil jurusan apa? Ilmu komunikasi. Ya udah tinggal mau skripsi ini. Lagi skripsian. Skripsinya nggak jauh-jauh, langsung di CTP juga ambilnya? Enggak, aku bahas politik. Karena aku suka. Aku bahas cawapres. Karena menurutku itu seru aja sih. 01 lagi. Jurusan komunikasi atau AI? Kamu 01 sih. Komunikasi.
Bukan 01, 02, 03 di lemari kira-kira. Jangan nanti framing nanti gak enak. Apa namanya? Jurusan itu belajar juga tentang biasanya jurusan fisip itu yang masalah tentang pertelevisian di pertelevisian. Tapi aku ke PR, lebih ke PR. Oh. Jadi kan ada broadcast sama PR, aku yang PR-nya. Bisa juga. Negeri apa swasta? Apanya? Kampusnya? Kampusnya. Swasta? Unmu? Bukan. Oh. Di Uniga. Gajiannya ya? Iya, gajian. Dulu kami bilang UI, Mbak. UI. Kami bilang gajiannya itu maaf, burek. Ibu ya sekarang. Rektor. Itu dulu kan bilang kampus UI. Apa tuh? Dulu pergaulan kami. Apa artinya? Enggak ada artinya UI. Oh, Kenapa UI? kalau sekarang UGM. Universitas Gajah Mala. Kalau dulu mewah, sekarang enggak. Sekarang enggak, udah. Iya kan, mepet sawah. Iya. Tapi Sekarang udah banyak. Kita bilang UI-nya Malang. Kalau sekarang benar ya UGM-nya. Kalau dulu UI, kenapa UI? Tahu nggak? Enggak. Jasnya warna apa? Apa? Alma maternya. Warna Kuning kan? Oh iya, bener kuning ya. Iya. Oh iya bener, Waktu kita sama-sama. dulu- Iya bener-bener. Kuningnya juga kuning cerah gitu ya. Iya, waktu dulu pertemuan BM Jawa Timur. Aku bangga loh jadi anak Uniga. Iya dong, bangga semua dong. Iya dong. Saya nggak berani kok bagi. Oke. Terus kapan mau lulus S1-nya? Harus tahun ini. Harus tahun ini kan? Harus tahun ini. Ini sudah, oh iya ini Januari, berarti tahun Ini masih baru- libur, jadi bulan depan itu kita baru masuk ke semester 8, baru kita fokuskan untuk Iya, pengerjaan. kelarnya kan 3-2 bulan ke depan ini harus Betul, kelar. betul. Tapi sampai saya dengar masih ada turunan ya? Ada dari papa. Papa kandung ya? Turunan mana? Om aku itu Amsterdam, Oh, jadi adik-adiknya papa tuh sebagian masih di Belanda sampai sekarang. Cuma papaku yang di Indonesia. Papa pasti juga wajahnya kayak bule juga. Masih ya, iyalah. Model-model artis apa yang orang Malang itu siapa? Itu Mbak Andika. Oh, ya cuman bapakku badannya gede. Emang Andika kecil gitu? Kecil nggak sih dia? Iya, Ya, dia proporsional lah ya untuk Iya, ukuran iya, laki-laki iya. lah ya. Proporsional. Proporsional. Tapi tinggi sih. Tinggi. Tinggi sih, Dia Andika tinggi ya? Iyalah, tinggi lah. Dia kan juga bule kan ya? Iya bule. Bule dia. Terus saya jadi gugup ya sama gitu. Sekarang jadi bingung mau nanya. Biasanya udah. Biasanya lancar-lancar aja loh. Coba lagi, mau nanya Apa apa ya? lagi? Apa namanya? Ini boleh diminum nggak? Putih? Boleh dong. Ini aja. Apa namanya? Tinggal di Malang di mana? Di Karangploso. Karang. Oh iya. Karangploso. Tapi masih senang deh dengan aktivitas sebagai penyiar sampai hari ini. Oh, masih dong. Dan Itu- akhirnya merasa kenyaman Iya. dengan kegiatan ini. Akhirnya itu kayak Lagi. menjadi branding diriku. Oh, Indah sih presenter kita. Oh iya ya. Karena presenternya sudah bukan lagi orang biasa saya lihat toko-toko. Alhamdulillah. Itu tadi diangkat derajatnya. Diangkat derajatnya, Alhamdulillah. padahal Ya tidak tadi disuruh- balik lagi ke doa orang tua kan, doa Tidak orang disuruh tua. kuliah. Benar. Akhirnya jalan. Andai kan Akhirnya kalau- justru bisa kuliah pakai duit sendiri. Nah. Itu Dan ya. sampai Itu nggak- juga akhirnya menjadi suatu pembuktian, Mas, untuk orang-orang yang tadinya meragukan aku, yang tadinya melarang-larang aku untuk melanjutkan studi, gitu kan? Ini adalah suatu pembuktian. Dendam yang Aku positif bisa. ya. Betul. Nggak apa-apa dong, dendam Nggak apa-apa, positif. dendam nggak apa-apa. positif Dan menunjukkan. aku itu orangnya mangkelan memang. Hmm. Ketika aku dihina sama orang nih, oh lihat aja lu, gitu. Tapi besoknya aku akan keluar dengan versi terbaruku yang lebih baik. Yang aku bisa nih sekarang. Marah itu bukan dengan menjatuhkan dia, bukan balas marahin dia, Enggak. tapi dengan kita Naikin value diri aku. menaikkan value diri kita. Betul Nah, sekali. itu para Victorian. Kita nggak sia-sia aku manggil tamu-tamu Victorian karena mereka pasti punya insight buat kita juga. Jadi marah kepada lawan bukan dengan destruktif, tapi marah dengan menaikin value kita. Iya. Dan alhamdulillahnya sekarang di keluargaku, kalau misalnya mereka butuh sesuatu,
aku yang jadi rujukan. Oh, ya? Baik materi maupun pemikiran. Materi dan pemikiran mungkin. Oke. Jadi itu suatu kebanggaan dong buat aku kan. Iya. Maksudnya, oh ya udah nggak apa-apa. Lo dulu begini nih sama gue nih. Lo sekarang juga butuh sama gue, kasih aja gitu. Ya biasanya orang-orang sukses yang bisa dengar banyak podcast ya, dengar banyak di baik nasional sana. Ya biasanya pasti ada satu yang bersinar dan itu jadi jujuannya, jadi rujukannya. Bahkan dulu awal-awal nikah itu juga ada beberapa orang yang ya kita nikah ya wajar lah ya mas ya kalau misalnya kita ada pinjaman di koperasi dan lain-lain itu open banget ya. Oh iya toh, aku tuh memang orangnya terbuka orang itu. Terus ada omongan lah kan kok gini ada beberapa orang yang meragukan Soalnya apa enggak? Indai lo iso ngewangikon maksudnya dari sisi suami ya. Bisa tadi sekarang alhamdulillah aku balik semua omongannya mereka. Tadi mas, aku tuh orangnya dendaman, tapi aku akan kembali dengan versi diriku yang terbaik untuk nutup mulutmu. Tampar dengan prestasi, bukan dengan omongan. Betul sekali. Dan ketika aku udah pegel sama orang nih, pegel banget nih, jangan harap ya aku akan menyapamu. Aku kenal yang namanya Indah kok mirip gue ya. Iya. Kecuali kalau misalnya kamu memang butuh, kamu datang baik-baik, kamu butuhnya apa, itu oke, kita akan bantu. Aku belum berapa sampel sih, baru 2 sampel. Sampel maksudnya 2-3 sampel yang namanya Indah kurang lebih 11-12 gitu. Oh iya? Iya, baik dari sisi look-nya maupun pemikirannya. Itulah kira-kira. Perih mas, dulu kecilku itu mas. Ya tadi mau dibilangin kecil itu gimana sih? Yang katanya mau ada cerita. Iya kan? Jadi kecil gitu kan aku di Jakarta. Kakak tiriku yang nomor 4 itu, yang tapi udah almarhum ya. Itu memang dia mungkin cara menunjukkan kasih sayang ke adik sambungnya itu sedikit berbeda. Jadi kalau misalnya kita main mulu, yang laki atau perempuan? Laki. Main mulu, pulang-pulang tuh bisa disabet sama anduk lah dan lain-lain gitu kan. Tentara kan? Iya. Kolong biasa gitu. Kolong. Cuman ya udah. Akhirnya aku takut nih sama dia, baru kayak nggak berani nggak berani. Terus ada beberapa cerita juga yang bikin sedih juga dari situ. Terus ibuku ya cuman bilang nggak apa-apa gitu aja, udah nggak apa-apa dibaikin aja, orang dibaikin aja. Sebelum aku pindah ke SMP, kakakku ini kena penyakit. Waktu itu gagal ginjal, apa nggak saya gagal ginjal. Sudah aku pindah. Tapi sempat saling baik. Jadi ketika di akhir udah mau kritis mau meninggal itu ya minta maaf ya dulu Mas Adi sering nyubit, sering nyaber gitu nggak apa-apa mas, nggak apa-apa. Terus dari aku beberapa hari menikah. Terus juga kan dulu kan mamaku di Surabaya kan juga perih banget mas. Orang dari hamil anak pertama papaku udah main ya kan, otomatis kan beban ininya kan ya pasti kita tahu lah ya gimana lihat orang tua, lihat ibuku menjadi seorang yang sangat kuat. Itulah kenapa ibuku tuh jadi inspirasi terbesar aku, karena aku melihat dia harus berjuang dengan sakit hatinya, dengan ininya. Bahkan ibuku dulu pernah cerita, jadi papaku ini sama istri yang baru mau cari kontrakan, bawa bayinya mereka. Bayinya dititipin ke ibu aku dong. Bayinya dititipin. Berapa hari? 2 hari kalau masalah. Ya Allah, terus semen ngomong anaknya kan. Iya. Astaga. Tapi ya udah balik lagi. Ibu aku tuh orang paling ikhlas. Orang paling ikhlas. Jadi makanya alhamdulillah kemarin masih dan dia menjaga anak-anaknya untuk tidak menyalahkan keadaannya. Betul. Gimana itu bapakmu. Gimana ini saudaramu. Karena kan kalau waktu menikah bapak hadir loh. Hadir.
Iyalah, Hadiah. balik-balik ya bapak. Mm-mm. Nikahnya Mbak Indah tetap harus minta ya. Iya, Bapak. iya. Jadi memang itu aku yang hubungin papa. Iya, Udah iya. papa, lo nggak ada duit, transfer. Hmm. Kasih duit. Berangkat. Bisa nggak bisa, papa harus berangkat. Walaupun Karena papaku harus jadi waliku. sebenarnya bisa ada wali, ya wali dari Bisa. wali hakim, tinggal telepon, Iya. minta apa izin, Mm-mm. diberi mandat. Iya. Cuman aku nggak Nggak kayak gitu. dihadirkan. Aku harus hadir orang tuaku. Oh bagus. Gitu. Jadi yang ditanamkan ibuku tuh bukan kebencian. Itu. Bukan kebencian. Bukan dendam. Bukan dendam. Ikhlas. Udah, kamu ada saudaramu gini, ikhlas aja. Ada temenmu gini, ikhlas aja. Karena gini, apa yang kamu tanam nanti kamu akan panen. Gitu. Udah, akhirnya sampai sekarang itu masuk ke diriku dan menjadi bagian dari hidupku. Ya udah, kalau misalnya memang kita bertemu dengan teman yang mungkin kurang mengenakan, nggak apa-apa, itu jadi pelajaran aja. Yang penting kita baik aja dulu sama orang. Yes. Dan mungkin itu hikmahnya adalah ibu meninggalkan, memang kita semua bakal meninggalkan. Betul. Dan itu hikmahnya bahwa ya sudah saatnya Mbak Indah mewakili ibu untuk memegang prinsip-prinsip yang itu. Mungkin. Iya. Sampai akhirnya keponakan aku kan ini mau nikah kan, anaknya kakak tadi itu. Tante Indah tuh kayak mbah. Mulai dari cara pikirnya, ngambil keputusannya, apapun. Jadi memang tak akuin, aku duplikatnya Iya. mbah gitu, karena aku selalu mencontek apa yang dia kerjakan. Ya alhamdulillah selama ini yang dicontekin ke aku itu adalah hal yang baik gitu loh mas. Dan setiap masalah selalu terbuka sama Betul. rumah. Sama rumah aku selalu terbuka, sama podcast aja aku terbuka banget. Padahal kita baru sekali loh diundang di sini, tapi aku nggak akan menutupi cerita-cerita itu karena ngapain ditutupin Iya. juga, atau kita juga sudah melalui itu. Benar. Ngapain ditutupin? Dan ini juga insight buat teman-teman yang masih muda-muda nih bahwa setiap masalah itu tidak jadikan alasan untuk kita tidak bisa Betul. sukses. Tidak Jangan bisa. gampang baper, Hmm. gitu aja. Iya. Jangan gampang baper, Gen Z ya. Gen Z harus kuat mentalnya ya. Nanti kerja sekali dibentak. Udah gak ada. Ya, Terus oh, mental jangan healing, sayang harus ya. di-healing nih. Perjalananmu itu masih panjang. Kamu harus bisa punya kaki yang kuat untuk berdiri dan hati yang tegar untuk tetap Yes. bertahan. Karena hidup ini selalu punya masalah. Kalau Betul. nggak punya masalah mati aja. Itulah. Siap. Ya. Mbak Indah, terima kasih loh. Walaupun Terima nggak kasih. sadar kita hampir 1 jam nih Iya. dan banyak Ada insight. 1 jam ya. Dan akan kita ada beberapa potongan pembicaraan Mbak Indah Oke. yang kita ambil untuk dijadikan ya TikTok di kita. Hah. Cuman kita baru up TikTok sih. Jadi kata-kata yang positif kita angkat. Ya kayak seperti Bensu gitu. Bensu, ya kan potongan-potongan yang positif itu kita pakai. Itu bagus lah untuk Oke. adik-adik atau penyiar semua. Sekali lagi makasih loh Mbak Indah. Thank you banget Sukses, Pak Imam sudah sehat di selalu Mbak Indah semuanya. Oh ya lupa terakhir, anaknya siapa? Biar Tasya. kenal tahu, biar tahu. Oh boleh. Cuma satu, Baru satu. baru satu ya, Baru satu. Anak. Cewek. Cewek. Tasya. Berarti nanti Siap. pengikut mamanya ya. Panggilan mama apa mami apa? Mama. 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 Ikut mamanya nanti apa? Nari, terus apa? Besok penyiar. Atau modeling. Dia mau jadi dancer katanya. Kemarin minta di, Mama aku mau ngedance, mau Jadi ngedance. kalau nanti dia menang, karena di sini sudah ada anak kecil yang sport dance ya. Ya sport dance. Hah? Support banget bapak Oh, ya? itu datang support dance. Sebetulnya teman setelah Skoni waktu itu jadi kasih tahu ada pemenang sport dance se-Jawa Timur ya. Iya kayaknya. Jawa Timur pernah nasional juga pernah ikut, PON juga pernah ikut. Ya, PON dia dari Malang, cewek. Oh, iya? Perempuan kecil masih umur kelas 4 SD ya. SMP sudah ya. Oh, Bapaknya itu datang. anakku ingin Itu jadi tuh. dancer Pak. Ayo. Emang katanya. Oh ini Ya, dancer ayo. dan kalau itu kan sport dance yang kayak model Caca ya. Oh, ini Kalau dancer. dancer yang Dancer. yang Dance aja sih pokoknya dia. Iya. Karena kebetulan temanku juga ada yang pelatih dance juga. Nggak apa-apa dong, Mbak. Disupport aja. Iya dong, selagi itu dia Selagi tampil ya. di depan orang banyak dan dia mau terbuka keinginannya ke mamanya, Betul, itu betul. oke menurut Mamanya aku. aja terus ini. Iya ini. dong. Tapi untungnya anakku tuh selalu aku ajarin terbuka mas. Jadi kayak misalnya dia nangis gara-gara sesuatu, Betul. Dia itu sifatnya lebih ke ayahnya malahan, introvert. Jadi kalau dia sebel sama orang ini nggak mau ngomong. Tapi dari sekarang aku, misalnya dia nangis kesel gara-gara apa gitu ya, gara-gara hal sepele apa, ngomong.
itu ngomong apa gitu. Jadi mungkin kesannya kalau dilihat orang aku adalah mama yang galak. Bukan, aku bukan mama yang galak. Aku ini ngajarin lo harus terbuka gitu loh. Kamu harus berani ngomong, harus berani speak up. tentang walaupun sekecil apapun masalahmu kayak gitu. Jadi kira dia berani, ma tadi lo papa begini, ma tadi lo temanku kayak gini. Akhirnya kan begitu kan. Jadi kan kita sebagai orang tua juga nggak khawatir dong anakku menyimpan apa di belakang gitu. Jadi mulai dari sekarang harus memang diajarin, kamu harus berani ngomong. Kamu kalau didorong temanmu di sekolah, bilang bu guru, tanya temanmu kenapa dorong. Nah, kamu harus tahu alasan temanmu kenapa. Gitu. Oh iya. Saya parenting lagi nih. Kompleks ya. Iya, gitu. Bapak sih memang anak harus digituin. Jadinya dia cerita, ma, temanku yang ini loh udah baik sekarang ma, katanya loh. Baik kenapa deh? Iya sekarang aku dikasih kue terus. Besok tanyain kenapa dia ngasih kamu kue terus. Ditanyain mas, ditanyain. Jadi temennya yang ngasih kue ini cowok. Ditanyain kamu kenapa? Kamu kenapa kok ngasih aku kue terus? Soalnya Tasya cantik. Nah, akhirnya kan kita ngajarin dia untuk terbuka dan untuk nanyain sama temennya alasannya kenapa dia baik sama aku, gitu. Iya. Benar. Dan karena nanti bakal suatu saat mereka gede, mereka akan terbuka mau dekatin sama cowok yang lain. Betul, itulah tujuanku. Jadi mulai dari sekarang harus terbuka sama orang backstage tua. sudah nggak perlu lagi kalau terbuka sama orang tua. Benar. Sekarang aku juga akan mensupport apapun itu. Betul. Seperti aku disupport sama ibuku. Betul. Jadi kalau mereka mau pacaran, ya selama datang ke rumah, it's okay. It's okay. Kenalin sama orang tuanya. It's okay. Dulu ibuku tahu pacarku 2, pacarku berapa ibuku tahu. Karena kalau pacaran masih masa seleksi dong. Iya. Aman dong. Iya kan, ini sebelum menikah loh ya. Tolong digaris bawah ini adalah sebelum menikah. Walaupun sebelum menikah, ini para laki-laki yang bujang kayak gini mikir nih ya. Waduh, aku dijadi bahan seleksi berarti. Iya dong. Itu begitu ya. Itu aku cerita. Sama aja sih, juga gitu ya. Jadi kayak dulu pacarku ada di luar kota nih jauh. Jangan kejauhan. Bu aku deket lagi nih sama yang ini nih bu, gitu. Terus gini, terus dilihat kan, dia udah suruh main ke rumah. Tapi pasti selalu ajak main ke rumah. Gini, oh dia ini ya orang ini ya gini, oh yang lain aja gitu. Jadi ibuku selalu ngasih masukan, dan aku yang mencari seleksi kan. Nonton apa yang deket-deket, siapa nih yang cocok gitu. Tapi kalau bapaknya biasanya kadang gimana? Bapak kalau sama pacarnya dulu gimana? Pasti jaim dong. Bapak. Biarkanlah ibu yang dekat sama pacar anaknya. Kalau bapak kan harus. Oh enggak, bapakku tuh malah friendly malah. Enggak. Gue yang jaim berarti. Gue jaim. Oh jaim ya, kalau maksudnya jaim ya? Oh, enggak, kalau biarin mamanya aja yang dekat sama. Mungkin kalau ayah kandungku ya, mungkin kalau seandainya di posisi itu dia jaim, karena memang orangnya adalah orangnya gengsian. Papaku tuh orangnya gengsian banget. Tapi kalau ayah sambungku ini adalah orang yang friendly sekali. Jadi dia tahu. Doa iki asih minggu duren. Doa iki asih minggu tahu campur. Itu tahu. Apa ya? Ya tetap ngobrol di tempat luar. Kalau kadang ngobrol cuman ada batas-batasan yang ya biarkanlah sama mamanya akrab. Dan aku kalau misalnya dulu ya pacaran itu mesti kalau ditanyain orang, kan jadian sama Iki, enggak jalanin aja gitu. Jalanin aja gitu. Jadi yang suamiku sekarang ini dulu dia datang ke rumah, dia langsung minta ke ibuku. Itu paling benar. Terus dia bilang, Bu, saya senang sama Indah loh. Ya tanya Indah lah, jangan tanya saya. Gimana ya, udah jalanin aja dulu gitu. Jadi aku nggak pernah yang mengiyakan suatu hubungan, ya dijalanin aja. Kalau boleh tahu, ini sebentar aja. Kalau boleh tahu, si yang pacar-pacar itu mereka saling tahu bahwa mereka lagi sedang diseleksi. Mereka saling tahu? Nggak tahu lah. Ya nggak tahu tuh. Nggak tahu ya. Kali aja. Bahaya. Kali aja. Nggak tahu itu ya. Nggak tahu. Jadinya malah yang pacar aku terakhir. Yang satu ada di sini, yang satu di luar di LDR gitu ya mungkin modelnya. Enggak, di Malang juga. Terus dulu yang sebelum sama suamiku ini itu juga masih ada, maksudnya ya berteman lah ya sama teman yang lain. Tujuannya semuanya itu bagian untuk menyeleksi yang mana yang terbaik mungkin itu. Betul, karena balik lagi untuk yang menentukan penyeleksiannya adalah ibuku. Jadi bener, makanya aku bilang ketika ibuku nggak ada, aku kehilangan arah karena semua unsur dari kehidupanku itu yang memberikan keputusan itu adalah ibuku. Bu, yang ini gimana? Jangan. Bu, yang ini gimana?
lumayan, Feelingnya ya, iya feeling. feeling dari ibu benar. Ternyata alhamdulillah suamiku sekarang baik, Sesuai dengan feeling ibu. sesuai dengan. Dan ini pilihannya ibu juga ini. Kalau Kurang ini, lebih lah. Ada ya, ambil ya pilihan maksudnya ibu. ACC-annya dari ACC-nya ibu lah. Bukan pilihan, ACC-an. ACC-an. Iya. Kita udah jalan. Terima kasih lanjut bahas ini lagi. Iya lagi. Sekali lagi Mbak Indah, sukses Iya, selalu buat Mbak thank you, Indah, Mas. sukses dengan keluarganya, Amin. sukses dengan karirnya, Amin. dan tentu pasti sehat selalu buat Mbak Amin. Indah. Thank you Sehat sekali nomor lagi. satu. Terima kasih Victorian Podcast kali ini, dan next kita akan podcast dengan tamu-tamu berikutnya. Sampai ketemu, sukses luar biasa. Thank you, Thank you. Victorian.